Lu masih ingat gak sih tahapan waktu kampanye di daerah lo gitu? Nah waktu itu pernah tuh karena rumah gua nih di pinggir jalan. Kalau kampanye tuh biasanya ngapain sih Kurcaci. isinya? Wah, gue ngikut ini doang yang tim horenya doang tuh gue make terus di jalan-jalan nobody wanna see us together. Mahasiswa sukanya calon pemimpin seperti apa? Yang pertama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU RI edisi Pemilih Muda. Oke, baik, hari ini kami mahasiswa akan ngobrol-ngobrol santuy ini. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Dani dari Universitas Mercu Buana. Di sini gue nggak sendiri, gue sama teman gue. Halo teman pemilih, gue Anggi Widya dari IPB University yang bakal nemenin Dani di podcast kali ini. Oke, halo Anggi. Halo. Oke, Anggi, jadi kita di sini kan lagi di KPU nih. Berarti kita lagi ngomongin seputar tentang kepemiluan. Waduh, seru nih, seru. Seru dong, harus seru dong. Oke, Anggi dari Universitas IPB ya? Iya, betul. Udah semester berapa, Gi? Sekarang masuk di semester 7, semester akhir. Wow, bentar lagi udah mau nyusun dong berarti ya? Iya, semester ini gue lagi magang dan lagi nyusun laporan juga. Kalau lu sendiri semester berapa? Gue semesternya, semester panjang, Gi. Oh. Gue semester 7, lagi untuk kesibukan gue mungkin lagi magang sama ini sih, lagi nyusun aja sama workout gitu. Oke. Sebelumnya gue mau nanya nih, Anggi sebelumnya udah pernah milih apa belum ya? Udah. Kebetulan di tahun 2019 itu gue udah bisa milih. Udah bisa milih. Iya, betul. Ceritain dong, Gi, kalau pengalaman waktu lu milih itu. Oke, waktu milih itu sebenarnya banyak cerita-cerita yang gue tahu ya. Maksudnya kayak sebenarnya waktu itu tuh banyak cerita yang gue denger dari sekitar. Kalau gue pribadi sih waktu itu nggak ada yang spesial, soalnya kayak cuman milih, datang ke TPS terus milih. Cuman waktu itu tuh karena informasi terus pengetahuan gue tentang kepemiluan ini tuh masih Minim lah ya. masih terbatas. Waktu itu tuh yang gue inget banget, gue tahu banget nih pilihan gue siapa cuman ke presidennya. Sedangkan waktu itu tuh yang gue tuh dikasih surat suara tuh ada beberapa, ada DPR juga. Nah itu tuh yang DPR-nya gue nggak tahu, gue kayak cap-cupcu aja yang mana yang mau gue pilih karena informasi siapa itu DPR-nya, terus latar belakangnya kayak gimana gue nggak tahu waktu itu. Terus juga kalau untuk si presidennya ini kebetulan karena kan presiden ya untuk Indonesia. Nah itu banyak kan kayak di TV-TV mereka kampanye kayak gimana, debatnya kayak gimana. Nah gue tahu. Berarti waktu itu lu milihnya tuh berdasarkan apaan? Kalau untuk presidennya ya gue berdasarkan apa yang gue pengen, berdasarkan visi misi mereka ketika debat kayak gitu. Nah cuman kalau untuk si DPR-nya ini atau surat suara yang lainnya, gue cap-cip-cup kayak ini kira-kira yang mana nih yang bagus, yang kayak yang ganteng, yang mukanya bagus nih yang mana kayak Berarti gitu. lu milihnya berdasarkan ganteng ya? Berarti lu milih gua aja, Gi. Oke, Gi. Oke, berarti sekarang ini kan lu udah tahu gitu kan, istilahnya lu udah punya wawasan terkait pemilu ini. Terus kita kan sekarang juga udah mau deket nih, Anggi. Betul. Untuk pemilu tahun berikut kan? Iya, 2024 2024 ya, jangan lupa, Gi. Iya. Ya.
Lu udah tahu belum Gi kira-kira yang bakal lu pilih siapa gitu? Untuk pemimpin-pemimpin yang nanti gue pilih sih pastinya udah tahu karena sekarang nih banyak banget media-media. Bentar Gi. Bisa di-spill nggak? Oh nggak boleh dong, itu kan rahasia ya. Rahasia. Ya. Tapi untuk kriterianya sendiri sih pastinya yang pertama nih, karena gue mahasiswa yang pastinya 1 tahun atau 2 tahun ke depan nih udah lulus. Pastinya pengennya pemilih yang mementingkan gitu lapangan pekerjaan. Jangan sampai nih kita nanti begitu lulus kuliah terus jadi pengangguran, terus lapangan pekerjaan susah gitu kan. Terus yang kedua nih karena belakangan ini banyak banget berita-berita tentang kekerasan terhadap anak. Itu juga salah satu poin penting yang gue cari dari pemimpin yang nantinya bakalan gue pilih. Karena jangan sampai nih pemimpin yang gue pilih ini nggak tahu tidak memperhatikan tentang perlindungan anak ini, karena kan anak-anak ini pastinya nanti bakal meneruskan kepemimpinan di Indonesia. Jangan sampai mereka masih kecil nih udah dirusak seperti itu ya. Kayak sedih banget nggak sih kayak lihat berita? Iya kan. Oke Gi, dari sekian banyak yang lu speak tadi nih, lu taunya dari mana sih Gi? Oh, kalau sekarang karena udah zamannya sosial media ya. Yang pertama itu gue pasti carinya di sosial media. Dan sosial medianya juga kita harus carinya yang udah terverifikasi, kayak jangan sampai sosial media akun-akunnya yang akun-akun bodong ya. Terverifikasi itu yang centang ya, biru iya, gitu ya? yang udah centang biru dong, pastinya kayak KPU RI ya. Oh iya. Nah terus selain itu gue juga cari-cari di portal berita atau enggak di website. Kayak yang baru-baru ini nih gue cari tahu visi misi tentang calon presiden, gue carinya di Instagram KPU RI. Di situ dijelasin tuh kayak visi misinya apa aja. Terus di situ juga ada kayak barcode ya, kalau gue lihat tuh barcode-nya gitu untuk menuju ke visi misi lebih lanjutnya gitu. Kayak gitu. Berarti sekarang lu udah kayak akan informasi ya? Iya, harus. Karena gue udah sadar. Media digital ya? Iya, karena gue udah sadar bahwa pemilu ini penting buat masa depan kita kayak gitu. Oke teman-teman pemilih, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast KPU RI edisi spesial Pemilih Muda. Oke teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU RI edisi Pemilih Muda. Kembali lagi bersama gue Dani dari Universitas Mercubuana dan gue Anggi dari IPB University. Kadang. Ngomong-ngomong nih Gi, gue mau nanya nih, lu udah tahu belum sih tanggal 4 November nanti nih KPU RI lagi ngumumin daftar calon tetap anggota DPR. Oh iya. Lu bisa pelajarin dulu tuh caleg-caleg yang bakal lu pilih nanti, yang mau lu pilih nanti gitu. Oh jadi sekarang udah tanggal 4 ya? 4. Iya tanggal 4. Oh udah ada daftar calon tetap? Iya dong. Oke, itu bisa ngaksesnya di mana tuh gue? Gampang banget men. Lu bisa nyarinya tuh lu bisa dapat informasinya tuh di media cetak. Terus di laman info pemilu.kpu.co.id. Oh, jadi tinggal cari aja di situ udah keluar tuh semua. Iya dong. Oke. Gini, di bulan November ini kan juga kita bakal masuk di tahapan kampanye nih. Tahapan kampanye pemilu. Lu kira-kira nih, lu masih ingat gak sih tahapan waktu kampanye di daerah lo gitu? Ingat. Soalnya ada gimana tuh? Gue ada gue mau pengen cerita, mau sharing juga sama lu tentang kampanye di kampung gue. Jadi gue dulu nih yang cerita. Oke. Jadi waktu itu tuh pernah, kalau kayak kampanye tuh identiknya sama sebar-sebar brosur, terus baju partai gitu kan. Nah waktu itu pernah tuh, karena rumah gue nih di pinggir jalan, ada salah satu partai yang mau masangin poster atau spanduk gitu ya, gue lupa, di depan rumah gue, di pohon depan rumah gue gitu. Terus karena kan yang pertama itu pasti ngeganggu pemandangan ya. Itu ngeganggu pemandangan, terus juga kan ngeganggu ekosistem. Iya, merusak pohonnya. Nah itu sempat debat juga tuh, dimarahin sama orang rumah gue. Dimarahin emak lo? Iya. Gara kan ya gimana ya, maksudnya minimal izin dulu
itu mereka nggak izin, tiba-tiba Wah, parah main sih itu, paku-paku men. aja tuh Oke. di pohon. Terus juga pernah juga tuh gue diajakin buat ikut kampanye gitu. Lu ikut? Enggak, soalnya nih karena di gue tuh masih kampung dan mayoritas pemilihnya tuh orang-orang tua yang kayak petani. Nah, yang ikut kampanye tuh biasanya petani, ibu-ibu bapak petani gitu loh. Jadi kan malu masa anak muda ikut kampanye gitu kan. Jadi gue nggak pernah tuh ikut kampanye waktu dulu ya. Oke. Kalau lu sendiri? Berarti di Bogor, god damn, man. Oh, waktu itu gue bukan di Bogor. Oh, di mana tuh? Gue di Sumedang. Oh, Sumedang. Iya. Sumedang berarti udah termasuk god damn, man. Kalau lu waktu dulu di mana? Kalau gua kan di Ternate. Oh, jauh ya? Ternate lebih parah lagi. Oh, Gi. gimana tuh? Pokoknya Ternate, kata orang Ternate tuh tak ada obat. Apa tuh? Tar ada obat. Tak ada obat itu enggak ada obat. Oh. Apoteknya lagi ditutup. Oh iya. Oke, jadi pengalaman waktu kampanye gue tuh di daerah gue tuh, wah parah men, rusuh banget, parah. Gimana tuh biasanya? Tapi gue pernah ikut kampanye juga. Oh, Gue masih kalau kampanye tuh biasanya ngapain sih kurcaci. isinya? Wah gue ngikut ini doang, yang tim horengnya doang tuh gue pakai ninja kan, kostum parpol nih. Iya. Gue bikinin ninja gitu kan, terus gue naik tuh trek gitu. Oh, jadi keliling-keliling gitu ya? Keliling Iya. daerah gitu. Kan gue inget tuh masih pakai lagunya Akon ya kalau nggak salah tuh, gue inget. Yang gimana tuh? Boleh dinyanyiin dikit? Nobody wanna see us together, but it don't matter no. Itu. Terus di jalan-jalan nobody wanna see us together. Gitu keren men. juga ya? Ya keren. Tapi rusuh parah men. Kalau biasanya sampai ribut-ribut gitu. Oh, tapi ya jangan sampai lah ya pemilu Ya. sekarang ribut-ribut. Kita kan harus pemilu damai. Ya pemilu damai. Terus juga ingetin juga ke teman-teman semua, terus yang di daerah-daerah gitu kan biasa pada rusuh, jangan ngerusak ekosistem Iya. gitu-gitu. Biasanya tuh abis kampanye sampah di Wah. mana-mana kan ya. Plastik ya, Iya, aqua. sampah plastik, aqua. Iya Gi, lu tahu nggak? Udah boleh loh sekarang kampanye masuk di lingkungan kampus. Oh, iya? Menurut lu gimana? Oh, kalau menurut gue sih nggak apa-apa ya. Oh damn. Soalnya kan itu buat pelajaran kita juga. Karena biar ya tadi yang gue bilang biar kita nggak asal milih gitu, buat pengetahuan mahasiswa-mahasiswa juga selama nih. Lu setuju dong ya? Setuju, tapi ada tapinya. Apa tuh? Selama itu nggak mengganggu proses pembelajaran kita di kampus. Jangan sampai tiba-tiba nanti kita lagi belajar nih, lagi Konvoy lagi di bawah ya? Enggak, lagi praktikum tiba-tiba ada orasi-orasi di bawah gitu kan. Nanti dosennya sendirian di kelas, kita pada ikut kampanye, kan kasihan. Kasian. Berarti tetap lu setuju aja ya? Setuju, selagi selama nggak tidak mengganggu iya. aktivitas perkuliahan gitu Iya, ya? betul. Oke teman pemilih, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast KPU RI. Oke teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU RI edisi spesial pemilih muda. Gi, sebelumnya kan kita udah buka question box di IG-nya KPU RI. Ini nih ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih. Oke, gue baca ya. Lu jawab. Yang pertama dari M_hasbis. Bagaimana tanggapan Anda mengenai money politik? Oke. Menurut gue sih itu tidak baik ya. Jangan sampai nih kita mau-mau aja untuk nerima uang yang gak seberapa itu untuk dibeli suaranya sama mereka. Pokoknya kita harus hindari, sebagai pemilih muda kita harus pintar lah, jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Oke, god damn, man. Oke, yang kedua ada juga nih dari siapa nih? Mumung 140S. Mahasiswa sukanya calon pemimpin seperti apa? Yang tadi kata gue yang pertama nih, sebagai mahasiswa yang bisa ngasih kita lapangan pekerjaan ketika nanti kita udah keluar. Terus yang kedua, yang tadi mungkin itu gue pribadi sih, yang pasti mahasiswa maunya yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan, terus juga bisa menyatukan pikiran-pikiran seluruh masyarakat nih.
Terutama yang lebih kita nih didengar gitu loh. Kita kan sering nih demo-demo tapi nggak didengar. Nah mungkin pengennya pemimpin yang bisa lebih mendengarkan suara masyarakat. Oke, yang terakhir nih ada nih, yang ketiga dari kuliah_online. Menurut kalian kenapa orang jangan golput? Nah, jangan golput itu ya karena 5 tahun ke depan loh. Ini keadaan 5 tahun ke depan ini dipertaruhkan nih nanti 14 Februari 2024. Gimana Indonesia ke depannya, seperti apa nanti situasi ekonomi kita gimana, terus pendidikan kita gimana di 5 tahun ke depan ini ditentukan di tanggal 14 Februari 2024 ini. Jangan sampai kita golput karena satu suara kita ini sangat berpengaruh untuk keberlangsungan Indonesia ke depannya. God damn, Anggi Mamen. Thank you Anggi ya atas kantor-kantor pertanyaan dari netizen. Gini Gi, kita kan udah di ujung acara nih Gi. Terakhir ada pesan-pesan nih gak buat teman-teman pemilih? Oke. Teman-teman pemilih, setahu gue nih kan di pemilu 2024 ini kebanyakan pemilihnya itu pemilih pemula ya. Nah, pesan gue nih untuk pemilih-pemilih pemula ini, teman-teman, adik-adik mungkin ya, kita harus cari tahu nih, jangan sampai kayak gue waktu dulu nggak tahu apa-apa, main asal coblos-coblos aja. Kita harus cari tahu dulu informasi tentang pemimpin yang akan kita pilih. Terus juga jangan lupa datang meskipun nanti 14 Februari itu bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Jangan lupa nyoblos dulu baru nanti merayakan Hari Kasih Sayang. Semoga dengan pemilu ini penuh dengan kasih sayang ya. Iya pasti harus 14. Dong. Penuh kasih sayang dan damai ya. Iya. Oh iya bentar Ki. Buat teman-teman yang udah nanya-nanya, terima kasih banyak udah nanya-nanya di IG KPU RI. Oke baik, terima kasih teman pemilih yang udah nonton podcast kali ini. Gua Dani dan gua Anggi. Kami undur diri. Saksikan podcast KPU RI edisi selanjutnya di channel YouTube KPU RI. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Dadah.